Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restudi Putra. Saya dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Manajemen Pajak, NIM 1923-3079. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari matkul, yaitu pemeriksaan perpajakan. Langsung saja kita masuk kepada materi yang akan saya bahas, yaitu tentang pemeriksaan PPh, PP Badan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian PP Badan. PP Badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dengan bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Contohnya seperti PT, CV, BUMN, koperasi, dan sebagainya. Di sini pengujian-pengujian yang dilakukan pemeriksaan atas wajib pajak badan. Yang pertama itu di sini terbagi 5 buah, yaitu pengujian atas penghasilan, yang kedua pengujian atas biaya, yang ketiga pengujian kompensasi kerugian fiskal, yang keempat pengujian kebenaran penerapan tarif, yang kelima pengujian atas kredit pajak. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pengujian atas penghasilan. Pengujian atas penghasilan memiliki tujuan, yaitu memeriksa kelengkapan penghasilan yang dilaporkan dan kebenaran jenis atau sumber penghasilan telah dilaporkan. Cara memastikan kelengkapan penghasilan yang dilaporkan yaitu memanfaatkan informasi internal maupun eksternal dari DJP, analisis angka-angka, penelusuran angka-angka, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualisasi dan rekonsiliasi, permintaan keterangan atau bukti, konfirmasi, dan pengujian kebenaran penghitungan matematis. Cara memastikan kebenaran dari jenis atau sumber penghasilan dilaporkan yaitu dengan cara memanfaatkan informasi internal maupun eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan melakukan pengujian fiksi dan konfirmasi. Nah, itu materi yang kedua, pengujian atas biaya. Pengujian atas biaya memiliki tujuan untuk memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan dan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha yang sedang dijalani. Cara memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan adalah pengujian kebenaran penghitungan matematis, penelusuran bukti, pengujian kebebasan dokumen, konfirmasi, ekualisasi atau rekonsiliasi, pengujian keterkaitan, pengujian terhadap koran WP. Terus, cara memastikan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Itu ada 2 cara, dengan wawancara dan pengujian dokumen. Yang ketiga, pengujian kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuan mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Hal-hal krusial yang diuji oleh pemeriksa yaitu dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan SPTWP, surat ketetapan pajak, keputusan keberatan atau putusan banding. Yang kedua, jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Yang D, pengujian kebenaran penerapan tarif. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak untuk melihat atau memastikan bahwa wajib pajak atau WP telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu pengujian atas kredit pajak. Kredit pajak adalah jumlah pajak yang sudah dibayar atau sudah terhitung yang dilakukan oleh wajib pajak di awal periode. Dengan kata lain, kredit pajak adalah akumulasi dari pajak yang diambil oleh pihak lain dan sudah dikurangi dengan pajak terhutang. Cara memastikan kebenaran kredit pajak itu pemanfaatan data internal JJP berupa bukti potong dan SSP. Yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak.
Sekian, saya Restu Dwi Putra. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.